pembacaan niatnya setahu anak waktu di dalam musafir istilahnya, bepergian. Bisa kan kadang wong dodolan niku kan nopo banyak orang, jadi mesisan nanti dikumpulkan sama Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Dakwah TV, kembali lagi bersama kami di program Hal Takrif. Tahu nggak tahu, jawab aja. Semoga kalian sehat semua ya. Amin. Kali ini kita bakal bahas topik yang sering banget dipertanyakan, yaitu soal niat jamaah takhir dan jamaah takdim. Kalian pasti sudah dengar kan tentang niat untuk menggabungkan sholat fardu di waktu yang berbeda? Nah, sering muncul pertanyaan nih, kapan sih waktu yang tepat untuk niat jamaah takhir dan jamaah takdim? Dan bagaimana cara niatnya supaya sesuai dengan aturan yang benar? Kira-kira gimana ya tanggapan para masyarakat dan ustadz terkait permasalahan ini? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik permisa, kembali lagi nih di acara yang kita tunggu-tunggu ini. Baik, langsung saja sekarang Abdul Ahmad Jufri udah nemuin target nih. Yang pertama, mungkin kita langsung tanya aja ini dengan adik siapa ini? Nadif. Adik Nadif. Ya, Nadif. Nadif dari mana ini asalnya? Dari Surabaya, Bib, di sini. Oh, Surabaya, Masya Allah nih. Bapak Aminullah Oh, Bapak Aminullah. Bapak Aminullah dari mana ini? dari Situbondo. Pak Rafiq. Bapak Rafiq asli sini tak? Bukan kita Madura, Oh, Madura. Madura mana tuh? Sampang. Masya Allah, nyampe Pak di sini Pak. Iya. Oh, dengan hajat apa nih Pak kalau boleh tahu nih? Sebenarnya kami ada hajat keluarga di Baik. Sitogiri. Kemudian setelah selesai acara keluarga, kemudian kami ini mau balik pulang ke Situbondo. Kesempatan sebelum kita balik ke Situbondo, tabarukan ke Kiai Abdul Hamid. Oh, Masya Allah. Oh, jauh-jauh ke sini mau ngapain Pak? Kerja. Oh, Bapak kerja di sini. Oke, baik. Nih ke Pason lagi ngapain nih? Maksudnya sore-sore kayak gini nyantai. Oh, nah ini lagi mondok di pondok di Pasuruan. Nah, mumpung ini hari Minggu kan, jadi nah, dikunjung sama orang tua, Bib. Ya salam, seneng gak dikunjung sama orang tua? Oh, alhamdulillah lah, seneng. Alhamdulillah. Sekarang nih Pak, kita mau nanya nih, bagaimana niat jamaah takdim dan takhir, dan terus kapan kita melakukan niat tersebut? Nah, menurut Bapak Aminullah nih gimana? Sebagaimana yang kami ketahui selama kami mengemban mencari ilmu di pondok pesantren, yang saya ketahui terkait jamaah takdim dan jamaah takhir, ketika kita jarak jauh, musafir istilahnya, bepergian yang jaraknya melebihi dari kurang lebih 80 sampai 90 kilo, itu mendapatkan rukhsah, kemurahan dalam agama kita yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, bahwa jamaah takdim itu diawali dengan misalnya kita keluar dari desa, istilahnya itu dari desa kita yang kita tempati, itu sudah bisa melakukan sholat jamaah takdim Di waktu maghrib ke Isa niku. Gitu. Maksudnya maghrib ke Isya tuh gimana Pak? Maghrib Isa kan kadang wong dodolan niku kan nopo banyak orang, jadi mesisan nanti dikumpulkan sama Isa gitu. Oh gitu, jadi misalkan dia jualan Pak, Iya, jualan. terus sibuk gitu ya Pak, akhirnya
Undur dah tuh sholat maghrib ke isya. Karena beraktivitas sih padat. Kalau nggak padat di boten di sempat sholat maghrib. Oh gitu. Gimana Nadif? Setahu Ana, tapi kalau Ana niat sih Pip, kalau Ana niat waktu itu pakai bahasa Indonesia. Iya, terus niatnya kayak gimana itu niatnya? Saya niat sholat jamak takhir di semua kayak kita ini lagi di waktu asar nih Pip. Oke, baik. Nah, kita mau niat jamak takdim. Jadi kita niatkan buat ngejamak sholat takdimnya semuanya nih di waktu duhur. Nah, dan untuk pada di waktu membaca niatnya. Iya. Nah, untuk waktu pembacaan niatnya setahu anak waktu di dalam perjalanan itu. Waktu di dalam perjalanan kita niatkan buat jamak takdim atau jamak takhir. Nah, baik pemirsa, itu dia jawaban dari target yang terakhir kita. Kira-kira mana sih yang benar? Makanya jangan kemana-mana, langsung kita tanyakan ke narasumber. Cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam perjalanan, di dalam bepergian itu, maka ada beberapa rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keringanan itu adalah qashar dan jamak. Boleh meringkas salat, boleh menggabungkan salat 5 waktu. Sedikit kita bahas tentang qashar. Qashar itu artinya adalah meringkas. Jadi asalnya salat itu 4 rakaat ya menjadi 2 rakaat. Ini meringkas salat. Maka meringkas salat ini hanya pada salat yang 4 rakaat saja. Salat zuhur, salat asar, kemudian salat isya. Terus bagaimana niatnya? Niatnya usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Yang artinya sahaja aku salat zuhur 2 rakaat mengqasar lillahi ta'ala. Ini mengqasar salat. Jadi asalnya 4 rakaat kemudian menjadi 2 rakaat. Kemudian ada lagi namanya menjamak salat. Menjamak salat itu artinya adalah menggabungkan 2 salat. Salat zuhur dengan salat asar, kemudian salat maghrib dengan salat isya. Ini artinya adalah menggabung salat. Kemudian ulama mengatakan bahwa menjamak salat itu dibagi 2. Terkadang kala bisa menjadi jamak takdim, kadangkala bisa menjadi jamak takhir. Yang dimaksudkan dengan jamak takdim itu bagaimana? Ya, jamak takdim itu ialah menggabungkan salat asar di waktu salat zuhur. Jadi menggabungkan salat asar di waktu zuhur. Kemudian menggabungkan salat isya ke waktu maghrib. Ini namanya adalah jamak takdim. Terus bagaimana niatnya? Niatnya usolli fardhu zuhri 4 rakaatin majmu'an ilaihil asru lillahi ta'ala. Yang artinya sahaja aku salat fardhu zuhur, asar digabungkan kepada waktu zuhur karena Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh niat salat zuhur ya, jamak takdim. Maghrib bagaimana? Kalau maghrib usolli fardhal maghribi 3 rakaatin majmu'an ilaihil isya. Adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku salat maghrib 3 rakaat, isya digabungkan di waktu maghrib. Ini namanya adalah jamak takdim. Dan kiaskanlah lagi. Terus selain jamak takdim ada juga jamak takhir. Maksudnya jamak takhir adalah mengerjakan salat zuhur itu di waktu asar atau mengerjakan salat maghrib di waktu isya. Bagaimana niatnya? Niatnya seperti biasa, sama yang tadi, cuman diganti saja. Cuman
diganti saja usalli fardal asri majmu'an ilaihi adh-dhuhru. Saja aku sholat zuhur 4 rakaat, zuhur dijamak kepada waktu asar. Ini contoh daripada niat jamak takhir yang waktu zuhur, yang waktu asar. Kemudian waktu isya, bagaimana waktu isya? Waktu isya begitu juga, sama, usalli fardal isya'i 4 rakaatin majmu'an ilaihi al-maghribu. Saja aku sholat isya 4 rakaat, maghrib dijamak kepada waktu maghrib digabungkan ke waktu isya. Ini contoh daripada jamak takhir, dan kiaskanlah lagi. Itu jadi ulama membagi ada jamak takhir, ada jamak takdim, dan ada juga jamak takhir. Kemudian bukan serta-merta ulama itu ketika kita dalam perjalanan itu diperbolehkan untuk menjamak. Tapi di situ ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat jamak takdim ya disebutkan di dalam kitab Fathul Qarib itu syurutu jam'it takdim salasah. Jadi syarat-syarat jamak takdim itu ada 3. Yang pertama adalah ayyabda bil-zuhri qabla al-asri. Memulai salat zuhur sebelum melakukan salat asar. Jadi kalau jamak takdim maka yang didahulukan adalah salat zuhur dulu, kemudian salat maghrib terlebih dahulu baru salat isya. Jadi yang didahulukan adalah zuhur, yang didahulukan adalah maghribnya. Kemudian syarat yang kedua adalah niyatul jama' awwal salatil ula bi an taqtarina niyatul jama' bi taharrumihima. Jadi syarat yang kedua adalah bahwa niat jamaknya itu di awal daripada salat yang pertama. Di salat zuhur, di salat maghrib tadi kita niat jamak di situ. Ketika takbiratul ihram maka kita niat jamak tadi. Kalau itu adalah jamaknya adalah jamak takdim dengan niat yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang syarat yang ketiga adalah al-muwalah bainal ula wa tsaniyah bi alla yatul al-faslu bainahuma. Yang selanjutnya syarat yang ketiga adalah berturut-turut atau berkesinambungan antara salat pertama dengan salat yang kedua, tidak ada pemisah. Ya, tidak ada pemisah. Salat zuhur langsung salat asar. Salat maghrib langsung salat isya. Ini harus berkesinambungan, harus berkelanjutan. Kalau seandainya nanti ketika salat zuhur misalkan dia ketiduran baru salat asar, maka tidak terpenuhi syarat daripada jamak takdimnya. Tidak terpenuhi. Begitu juga salat maghrib, setelah jamak misalkan salat maghrib kemudian dia ketiduran baru melaksanakan salat isya, jamak isya misalkan, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena syaratnya tidak tercukupi. Kemudian begitu juga jamak takhir. Jamak takhir itu juga ada syaratnya, tidak serta-merta diperbolehkan begitu saja. Apa syarat daripada jamak takhir? Ulama menyebutkan fayakunu fihi ayyakuna biniyatil jam'i wa takunu niyyah hadhihi fi waqtil ula. Jadi niat jamak takhir ya, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, jamak takhir salat zuhur dilakukan di waktu asar atau salat maghrib dilakukan di waktu isya. Nah, ya otomatis ya kita melakukan daripada salat zuhur itu di waktu asar atau melaksanakan salat maghrib itu di waktu isya, maka otomatis kan salat zuhur dan salat isya, salat zuhur dan salat maghrib ini kita tinggal. Maka jangan sampai kita tidak niat di waktu pertama. Masih di waktu pertama, di waktu zuhur kita harus niat untuk apa? Niat jamak. Begitu juga nanti maghrib. Ya, di situ kita harus niat jamak takhir. Nah, itu syarat daripada
niat takhir. Jadi kita harus punya niat di waktu zuhur atau di waktu maghrib ketika kita ingin melaksanakan niat jamak, ketika kita pengen melaksanakan jamak takhir. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.